Mahfud MD laporkan 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran diduga melakukan pencucian uang. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvie Damanik di News on Trending. 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak diduga melakukan pencucian uang. Mahfud MD lantas melaporkan hal ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD melaporkan puluhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pada bos mereka karena diduga telah melakukan pencucian uang. Pelaporan itu dilakukan Mahfud setelah mendapatkan data berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Simak modus 69 pegawai pajak diduga lakukan pencucian uang yang dilaporkan Mahfud MD berikut ini. Mahfud MD membeberkan modus yang dilakukan 69 pegawai pajak dalam melakukan dugaan pencucian uang. Lantas, bagaimana modusnya? Mereka melakukan pemindahan dana dalam jumlah yang kecil, namun transaksi itu dilakukan berulang kali. Transaksinya kecil-kecil lah, 10-15 juta rupiah, tetapi bisa 50 kali. Ungkap Mahfud MD selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang itu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Maret 2023. Mahfud mengatakan, Sri Mulyani berkomitmen akan menindak tegas para pegawai Ditjen Pajak itu jika terbukti melakukan pencucian uang. Awan Nurmawan menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan diketahui telah memanggil 69 pegawai pajak yang memiliki harta kekayaan tidak wajar tersebut untuk diusut. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan mengatakan pemanggilan itu telah dilakukan sejak Senin 6 Maret 2023 lalu. Walau begitu, Awan masih belum menjelaskan lebih lanjut terkait jumlah pegawai yang telah dipanggil. Pastinya dalam kurun waktu 2 pekan ke depan sebanyak 69 pegawai yang dimaksud sudah diperiksa dan dimintai keterangan secara keseluruhan. Harta tidak wajar para pegawai yang dimaksud merujuk pada laporan harta kekayaan tahun 2019 yang dilaporkan di tahun 2020 dan LHK tahun 2020 atau pelaporan di tahun 2021. Terseretnya 69 pegawai Kementerian Keuangan dalam kasus dugaan pencucian uang berawal dari kasus Rafael Aluntri Sambodo yang menjadi sorotan usai putranya Mario Dendi menganiaya David. Sebelumnya kasus kekayaan tak wajar pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo menjadi sorotan. Harta ayah tersangka penganiayaan Mario Dendi Satrio itu disebut memang akan menyeret nama-nama pegawai pajak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah mengumumkan satu pegawai Ditjen Pajak akan dimintai klarifikasi terkait harta kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, KPK akan memeriksa ex-pejabat Bea dan Cukai terlebih dulu sebelum mengungkap kekayaan ganjil pegawai pajak selain Rafael Aluntri Sambodo. Pahala mengatakan, pemeriksaan pegawai pajak itu akan menunjukkan bagaimana pola geng di lingkungan Ditjen Pajak. Terlebih Rafael Aluntri Sambodo memang punya banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. KPK lantas mengendus ada pola yang digunakan kelompok itu dalam menyamarkan kekayaan mereka. Karena ada kaitannya dengan Rafael, ujar Pahala saat ditemui di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan pada Senin 6 Maret 2023. Ekonom Rizal Ramli turut menyoroti kasus mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Ia memberikan kritikan tajam terhadap situasi yang sedang terjadi di Kementerian Keuangan. Melalui akun Twitternya, Rizal Ramli menyampaikan pandangannya terkait kasus Rafael Alun dengan menanggapi cuitan Ernest Prakasa. Sebelumnya, Ernest mengaku sangat ngeri melihat satu orang di kementerian bisa memiliki rekening mencapai 500 miliar rupiah. Ia mengomentari pemberitaan terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memblokir lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun dan keluarganya. Tak main-main,
Total jumlah rekening yang dimiliki keluarga Rafael diduga menembus angka 500 miliar rupiah. Temuan itu membuat Ernest Prakasa merasa ngeri untuk membayangkan, mengingat baru satu oknum yang ditemukan tetapi sanggup mengguncang Kementerian Keuangan. Itu baru satu orang di satu kementerian. Ngeri gak bayanginnya? Tulis Ernest di Twitter pribadinya pada Selasa 7 Maret 2023. Cuitan Ernest itu pun langsung dikutip dan di-retweet oleh Rizal Ramli. Ia menyebut bahwa kasus Rafael Alun itu sudah bukan lagi mengerikan, tetapi lebih tepatnya dikatakan sebagai kanker stadium 4. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era Gus Dur ini mengatakan perlu dilakukan operasi besar-besaran di tubuh pemerintah saat ini. Bukan lagi ngeri Ernest, sudah kanker tahap 4. Perlu operasi besar, ujar Rizal Ramli dengan emoji menangis seperti dikutip suara.com pada Rabu 8 Maret 2023. Menurutnya, tidak seharusnya rakyat wajib membayar pajak untuk mendukung praktik korupsi dan gaya hedonisme para pejabat pajak. Hal itu dinilai tidak masuk akal. Kok rakyat wajib pajak subsidi korupsi dan hedonisme pejabat-pejabat pajak? Bolak-balik tandasnya. Sebagai informasi, kasus Rafael Alun Trisambodo meledak akibat ulah anaknya, Mario Dendi Satrio, yang melakukan penganiayaan kepada anak petinggi GP Ansor. Aksi brutal Mario Dendi itu membuat korbannya David sampai koma dan masih dirawat di ruang ICU lebih dari 2 minggu. Tak cuma penganiayaan, Mario Dendi juga kerap bertingkah arogan dan memamerkan harta kekayaan ayahnya. Dari sanalah publik mulai mengulik harta kekayaan ayah Mario Dendi yang dinilai tidak wajar sesuai pendapatannya. Angka itu tentu sangat mengejutkan, terlebih karena kekayaannya nyaris menyamai Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta 58 miliar rupiah. Semakin mencurigakan, jumlah harta Rafael Alun sendiri tidak sesuai dengan gaji dan tunjangan saat menjabat sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak Eselon 3. Kini KPK dan PPATK telah melakukan penyidikan terkait harta kekayaannya. Terlebih, PPATK juga menemukan bukti-bukti yang mengarah ke dugaan pencucian uang. Itulah efek domino kasus Rafael Alun Trisambodo yang menyeret 69 pegawai pajak diduga melakukan pencucian uang. Saksikan rangkuman terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.